Hapus subsidi listrik, revolusi pintar ala Pak D. Jokowi. Beberapa hari yang lalu sempat terdengar kabar yang sedikit membuat gerah masyarakat dikarenakan munculnya pemberitaan yang mengatakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan tarif daftar listrik. Seperti yang sudah dapat dipastikan bahwa respon masyarakat kembali menjadi heboh. Sebagian masyarakat merasa khawatir jika tarif daftar listrik ini memang benar-benar dinaikkan, dan pemerintah kembali menjadi sorotan karena menganggap pemerintah tidak pro rakyat. Namun, apa memang demikian yang sebenarnya terjadi? Apakah pemerintah memang benar-benar sudah tidak memihak rakyat? Coba kita lihat fakta yang sebenarnya agar tidak terjadi fitnah yang tidak kepada pemerintah. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir, sebenarnya tidak ada kebijakan untuk menaikkan tarif daftar listrik, namun pemerintah hanya akan menghilangkan biaya subsidi listrik. Golongan listrik yang akan dihapus subsidinya adalah golongan listrik dengan daya 900 volt ampere. Pemerintah terpaksa melakukan kebijakan tersebut dikarenakan pemerintah menganggap bahwa masyarakat yang menggunakan listrik daya 900 VA adalah sudah termasuk golongan masyarakat mampu, sehingga sudah tidak perlu lagi disubsidi. Namun untuk golongan listrik berdaya 450 volt A, pemerintah akan tetap memberikan subsidi seperti biasanya. Jika golongan masyarakat mampu yang menggunakan listrik 900 VA masih tetap mendapat subsidi, jelas sekali ini merupakan kesalahan bagi pemerintah, dan subsidi akan dianggap sebagai kebijakan salah sasaran dan tidak produktif. Alangkah lebih bermanfaat jika subsidi dicabut dan dialihkan untuk pengembangan penyaluran listrik di daerah-daerah yang terpencil yang masih belum mendapatkan listrik. Ingat, subsidi itu diberikan hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Jika masyarakat yang mampu tetap mendapatkan subsidi, jelas ini sebuah kesalahan. Apakah kita tidak kasihan dengan saudara kita di daerah terpencil yang masih belum mendapatkan listrik? Mereka itu warga negara Indonesia yang juga berhak untuk menikmati listrik. Stop berpikir negatif terhadap pemerintah dan lihat apa yang sudah pemerintah lakukan untuk memberikan keadilan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan berpikir bahwa uang subsidi untuk diselewengkan, karena pemerintah saat ini benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebagai contohnya, baru-baru ini sekaligus untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara akhirnya teraliri listrik. Sebanyak 828 kepala keluarga di desa tersebut mendapatkan listrik setelah PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Kalselteng menyelesaikan pembangunan jaringan tegangan menengah atau JTM sepanjang 19,8 km. Jaringan tegangan rendah atau JTR sepanjang 11,35 km serta 10 buah trafo berkapasitas 650 kV ampere. Berdasarkan cerita dari seorang yang sudah tinggal lama di daerah Desa Sikui, Agus Subiantoro, sebelumnya warga masyarakat Desa Sikui sudah terbiasa menggunakan genset dengan biaya 100-200 ribu per malam untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Semuanya itu di luar biaya perawatan gensetnya, dan mereka juga tidak masalah dengan listrik yang mahal. Dalam pikiran mereka yang penting bisa tersedia listrik itu saja sudah cukup. Jadi sebenarnya bagi mereka yang mengeluh tarif listrik naik, sepertinya sesekali mereka harus coba merasakan hidup di daerah yang belum pernah ada listrik, agar tercerahkan dan bisa bersyukur karena bisa lebih beruntung daripada saudara-saudara kita yang berada di pedalaman dan di daerah terpencil. Mereka yang berada di daerah yang belum tersedia listrik rela membayar mahal demi listrik. Masa kita yang tiap hari menikmati listrik masih mengharap subsidi? Apakah kita tidak malu? General Manager PLN Kalseteng Purnomo mengatakan
program listrik desa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi listrik ke masyarakat, khususnya di pedesaan yang selama ini belum mendapatkan sambungan listrik. Perlu kita ketahui juga bahwa untuk membangun infrastruktur listrik ini, pemerintah sudah mengeluarkan dana sekitar 8,1 miliar. Uang yang sangat tidak sedikit, bukan? Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya tarif listrik keekonomian adalah sebesar 1.467 kilo, ya, 1.467 rupiah per kilowatt. Dan saat ini tarif daftar listrik untuk sebagian pelanggan listrik adalah yang 900.000, ulangi. Dan saat ini tarif daftar listrik untuk sebagian pelanggan listrik dengan daya 900 VA sebelum ada penyesuaian pelanggan masih mendapatkan subsidi. Rumah tangga dengan daya 900 VA hanya perlu membayar listrik sebesar 586 kW. Dengan tarif daftar kelistrikan keekonomian sebesar 1.467 rupiah per kWh, maka pelanggan listrik dengan daya 900 VA masih mendapatkan subsidi sebesar 881 kWh per kWh, ya. Dan berdasarkan data informasi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TP2K, ada 46 juta rumah tangga yang menerima subsidi, yakni 23 juta golongan daya 450 VA dan 23 juta golongan 900 VA. Namun pada rumah tangga daya 900 VA dari 23 juta rumah tangga hanya 4,05 juta yang merupakan rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan subsidi. Sementara 19 juta rumah tangga akhirnya lainnya bukan golongan rumah tangga miskin sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi. Jika pelanggan listrik dengan daya 900 VA mendapatkan subsidi sebesar 881 rupiah per kWh, maka jika kita kalikan 19 juta kali 881 rupiah, maka hasilnya adalah 16,7 miliar rupiah. Luar biasa, bukan nominal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi, namun salah sasaran. Ya, padahal berdasarkan pada data TNP2K, tidak semua pelanggan listrik dengan daya 900 VA merupakan rumah tangga tidak mampu. Jika saja dana subsidi salah sasaran dan sudah berlangsung dari presiden-presiden sebelumnya, kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur listrik baru, maka banyak rakyat Indonesia yang sebelumnya belum teraliri listrik selanjutnya bisa menikmati listrik. Jika dana 8,1 miliar saja bisa digunakan untuk membangun infrastruktur listrik untuk 828 kepala keluarga, maka dana 16,7 miliar tadi bisa memberikan manfaat untuk 1.656 kepala keluarga yang belum pernah menikmati listrik. Ini merupakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan merupakan tujuan dari negara kita. Apakah kita tetap tidak mau berbagi dengan saudara kita di pedesaan dan daerah-daerah terpencil? Karena subsidi dari pemerintah akan dihilangkan, maka mulai Juli 2017 nanti pelanggan listrik dengan daya 900 VA akan membayar tarif listrik sesuai dengan harga ekonominya, yakni 1.467 kWh per kWh. Ya, yakni 1.467 rupiah per kWh. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah dan DPR untuk pelaksanaan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Keputusan tersebut sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tahun 2009 Pasal 4 yang menyatakan subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Selain rumah tangga tidak mampu, pemerintah juga tetap memberikan subsidi listrik untuk kegiatan sosial, industri mikro dan kecil, serta kantor-kantor pemerintah. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan kebijakan subsidi tepat sasaran sebenarnya telah dilaksanakan pada 1 Januari 2017. Penyesuaian tarif listrik untuk 19 juta rumah tangga mampu berdaya 900 VA selanjutnya dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali per 2 bulan.
Penyesuaian terakhir akan dilakukan pada 1 Juli 2017 dengan tarif listrik telah mencapai level keekonomiannya. Jadi penyesuaian listrik tarif ini tidak dilakukan secara langsung dari Rp568 per kWh menjadi tarif keekonomian. Penyesuaian dilakukan bertahap pada Januari-Februari 2017. Misalnya tarif hanya disesuaikan dari Rp586 per kWh menjadi Rp774 per kWh. Lalu pada Maret-April disesuaikan lagi dari Rp774 per kWh menjadi Rp1.023 per kWh. Dan setelah itu ini baru disesuaikan menjadi tarif keekonomian. Dengan penghapusan subsidi untuk rumah tangga mampu 900 VA, pemerintah mengklaim bisa menghemat dana lebih daripada 20 triliun. Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini masih mencapai 75,22% diharapkan terus meningkat seiring dengan penyelenggaraan program desa. Tentunya pemerintah pusat juga tidak bisa bekerja sendiri, namun bila pemerintah pusat dan daerah bisa saling bersinergi untuk sama-sama membangun daerahnya, harapan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tidak akan mustahil untuk diwujudkan. Demikian ditulis oleh Andik Prianto. Terima kasih.